Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichan. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 231, Grandmaster of Alchemist. Di dalam kamar yang elegan di sebelah. Hao Brother Sky, siapa orang itu? Aku sangat membencinya. Angin seribu salju mengerutkan kening, dan warna yang tidak menyenangkan di mata tidak disembunyikan, dan itu terungkap secara langsung. Gadis manapun yang ditatap oleh pria asing akan memiliki kebencian, yang sebenarnya normal. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Qin Yichan. 1000 Snow, patuh, sebenarnya aku tidak suka anak itu. Tapi resep obatnya dengan Fire Core sangat bagus. Mungkin juga akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk membangkitkan martial spirit. Menunggu resep medis dan kita pergi dari sini. Ouyang Haotian, dengan senyuman sinar matahari, berbicara kepada angin seribu salju, dan semuanya berjalan bersamanya. Halo saudara Sky, kamu sangat baik. Angin seribu salju juga merupakan anggukan yang dibuat dengan baik. Saya tidak tahu bahwa Ouyang Haotian mendengar ini, dan ada bulu kuduk merinding di bawah jubahnya. Seiring berjalannya waktu, lelang akan segera berakhir. Di Yan Qingguo, Qin Yichan tidak mendapatkannya, hanya menghitung lelang saat ini, dia tidak akan bertarung dengan angin seribu salju, dan, bahkan jika ya, itu tidak akan pernah bisa bersaing. Setelah menjual barang lain dengan harga tinggi, pelelangan akhirnya mengantarkan sorotan terakhirnya. Selanjutnya, item terakhir dalam pelelangan ini, wanita cantik di meja lelang melirik penonton, suaranya menawan, dan dia sering berpindah ke beberapa tempat di venue untuk mengedipkan mata. Hua, kata-katanya baru saja berakhir, dan suara memekakkan telinga bergema di aula lelang yang besar ini, suara yang begitu keras, seolah menembus langit-langit aula lelang, langsung ke langit. Pada tahap pelelangan, juru lelang yang cantik menatap wajah semua orang dengan senyum menggoda, dan kemudian berkata dengan penuh senyuman. Semuanya, ini adalah akhir dari pelelangan kami saat ini di Paviliun Kampar, Eliksir tingkat 5, Yu Sheng dan resep obat. Yu Sheng dan, dengan barang-barang yang muncul di lantai pelelangan, seluruh lapangan pelelangan yang bising langsung terbenam dalam keheningan, dan mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap gulungan di lantai pelelangan. Jalur pernapasan cepat, seolah-olah menarik bel, hu terdengar. Yu Sheng dan dapat dengan cepat mengobati cedera ranah Spirit Realm. Obat mujarab ini jelas merupakan godaan besar bagi ranah Spirit Realm. Dan, sebagai resep obat mujarab tingkat kelima, sudah pasti cukup untuk menarik banyak master pemurnian pil yang kecanduan alchemy Dao. Dengan resep obat seperti itu, jika Anda menginginkan seorang spesialis Dao bela diri dengan seorang spesialis Dao bela diri, dan master pemurnian pil dengan master pemurnian pil, apakah Anda masih takut dengan kesulitan keluarga Anda sendiri untuk bangkit? Harga lelang mulai dari berburu ribuan koin perak. Suara lemah wanita itu bergema di antara penonton, dan harga cadangan yang tinggi langsung membuat wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berkedut. Namun, ini adalah harga cadangan, yang berada di luar jangkauan banyak kekuatan kecil dan menengah. 11.005, 120.000, dengan jatuhnya kata-kata juru lelang, bahkan suara pelelangan yang memekakkan telinga terus terdengar di lantai lelang. Mereka yang memiliki sumber keuangan untuk bersaing memperebutkan objek ini hanyalah mereka yang memiliki kekuatan paling tinggi di kerajaan Zeyu, dan beberapa yang menawar, semuanya berada di belakang konsorsium besar. Harga yang terus meningkat juga menjadi perhatian banyak orang yang telah melihat hati yang didambakan dan iri hati. Hanya dalam hitungan menit, harga resep obat kuantan ini sudah mendekati 200.000 koin perak. Pada saat ini, Chen Feng juga menyerah pada pelelangan, begitu banyak koin perak yang tidak dapat dia keluarkan dengan mudah. Di sisinya Qin Yichan, dia tidak pernah mengangkat kepala sama sekali, seolah-olah dia tidak tertarik pada apa yang dipikirkan banyak orang ini. Perebutan resep obat Yudandan ini berlangsung selama lebih dari 1/4 jam, dan pelelangan semacam itu akhirnya berakhir, dan pada tahap akhir, harga itu sudah mencapai harga setinggi langit 300.000 koin perak. Orang yang memberi harga tinggi ini adalah kamar dagang kerajaan Raja Zeyu. Jelas,
Dalam hal sumber keuangan, masih belum ada kekuatan di kerajaan Zeyu dan kerajaan terdekat yang bisa dibandingkan dengannya. 500.000. Tepat ketika juru lelang kecantikan ini hampir selesai, suara samar keluar dari kamar elegan di sebelah Qin Yichen. Orang yang berbicara adalah Ouyang Haotian. 500.000. His, kekuatan macam apa yang dikatakan orang itu? Segera menaikkan harga 200.000 di awal pembukaan. Ini hanyalah permukaan untuk mendapatkan resep obat dalam posisi hancur, dan juga secara tidak langsung memberitahu orang yang menawar dengannya bahwa dia bukan uang yang buruk. Setelah mendengar suara Ouyang Haotian, orang-orang Liga Pedagang Zeyu sepertinya mengetahui identitas yang terakhir, tetapi mereka ketakutan. Ternyata mereka tidak meminta untuk waktu yang lama. Banyak orang terkejut dengan tanggapan Liga Sangmeng, tetapi Qin Yichen tidak terkejut. Ingin datang ke Ouyang Haotian untuk mengumpulkan ramuan obat atribut api, banyak yang harus berurusan dengan Liga Bisnis Zeyu, selama yang terakhir mengetahui identitasnya, sangat takut untuk bertarung dengannya. Selain itu, alasan utama mengapa Liga Sangmeng menginginkan resep obat ini adalah untuk mencegah pasukan lain di kerajaan mendapatkan, sehingga mengancam status Liga Sangmeng, dan Ouyang Haotian mendapatkan resep obat tersebut jelas tidak akan mempengaruhi Liga Pedagang Zeyu. Akhirnya, setelah meminum resep obat Yu Shengdan, pelelangan pengadilan Campbell pun berakhir. Setelah pelelangan selesai, Ouyang Haotian datang ke ruangan tempat Qin Yichen berada dengan angin dan salju. "Adik, kamu punya harga untuk resep obat dengan Fire Core hari itu." Setelah memasuki ruangan yang elegan, pembukaan Ouyang Haotian juga sangat langsung. Mata Qin Yichen menatap erat ke arah angin dan salju sampai rasa jijik muncul di mata yang terakhir, dan dia tiba-tiba kembali sadar. Saat ini, untuk angin dan salju, dia hanyalah orang asing itu saja. Dia tidak menyangka, dia bisa melihat angin 1000 salju lagi, dan bahkan tidak menyangka, gerakannya yang tidak disengaja menyebabkan ketidaksukaannya. "Surgawi mengumpulkan resep obat inti api untukku. Saya akan menukar resep obat Yu Sheng dan dengan Anda, bagaimana?" Namun, sehubungan dengan mata kasar Qin Yichen, Ouyang Haotian tidak merasa sedikit marah, sebaliknya dia berkata kepada Qin Yichen sambil tersenyum. "Hao Brother Sky, bagaimana Anda bisa menukar resep obat yang baru saja Anda ambil dengannya? Saya tidak ingin sifatnya berkumpul di resep obat Fire Core, ayo pergi." Namun, kata-kata Ouyang Haotian baru saja berakhir, tetapi angin dan salju di samping tidak bisa tidak mengatakan, rasa jijik pada Qin Yichen dalam nada suaranya juga terungkap. Rupanya, dia menganggap Qin Yichen sebagai orang jahat yang menghitung Ouyang Haotian. Hehe. Melihat tampilan angin dan salju 1000, Qin Yichen hanya tersenyum pahit, dan segera mengeluarkan gulungan dari tangannya, meletakkannya di atas meja dan kursi yajian, lalu menariknya pergi. Chapter 232, Grand Master of Alchemist. Qin Yichen tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu lagi, itu hanya akan membuat Defeng 1000 salju lebih menyebalkan. Sebaliknya, dia mungkin juga pergi sendiri. Dalam memori, dia terbangun dari angin 1000 Snow Martial Spirit, dan masih ada 5-6. Selama bertahun-tahun, dia hanya bisa pergi, dan kemudian perlahan menemukan cara untuk mengungkap sisi buruk Ouyang Haotian. Tak berdaya untuk pergi, suasana hati saat pergi, hanya Qin Yichen yang tahu sendiri. Apa yang membuatnya paling tidak berdaya adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen merasa tidak berdaya setelah dilahirkan kembali. Mungkin hidup ini terlahir kembali, Tuhan membiarkan dia datang untuk membayar hutang kehidupan lampau. Memikirkan kehidupan sebelumnya, dia membayar sebanyak itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Dia sekarang sangat merasakan keputusasaan angin dan salju pada saat itu. Betapa menyakitkannya dia saat itu, hanya memikirkan tentang hati Qin Yichen yang gemetar. Bahkan ada cahaya di matanya. Dia ingin melampiaskan, berteriak, dan putus asa, tetapi dia tahu dia tidak bisa. "Ah, Qin, Tuan Qin." Melihat kepergian Qin Yichen, Chen Feng yang bingung menunjuk ke resep obat di tangan Ouyang Haotian, dan akhirnya, dia menghela nafas dan mengikuti. Dia tidak mengerti mengapa Qin Yichen tidak menginginkan resep obat bernilai beberapa ribu-ribu, tetapi melihat kulit Qin Yichen yang muram, dia tidak berani bertanya lebih banyak. "Aku tidak melihatnya, dia cukup kurus." Adapun kepergian Qin Yichen,
mata Ouyang Haotian memancarkan warna redup. Segera, dia mengambil gulungan Qin Yi Chen di atas meja, dan matanya memancarkan warna bahagia. Dengan resep obat ini, angin 1000 salju akan membangkitkan martial spirit lebih cepat. Apakah saya mengungkapkan bahwa resep obat untuk maaf akan lebih baik? Angin 1000 salju dengan dingin mendengus di punggung Qin Yi Chen, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Mengapa di tempat seperti ini ada orang yang memiliki resep obat Polyfire Core canggih yang lebih baik daripada keluarga mereka dan resep obat Polyfire Core keluarga aristokrat Ouyang? Lantas dari mana asal resep obatnya? Hao Brotersky sudah mencari lebih dari setengah tahun, dan tidak ada berita sama sekali. Akankah kita kembali? Akhirnya, angin 1000 salju memandang ke arah Ouyang Haotian, berkata dengan lembut. Alasan mereka akan muncul di sini sebenarnya karena fenomena alam turun surga beberapa tahun yang lalu, dan suara Long Xiao datang dari arah domain utara. Namun, domain utara terlalu luas dengan populasi 100 juta-juta. Mencari seseorang untuk keluar sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Alasan mengapa Ouyang Haotian mencarinya di sini secara alami memiliki tujuan yang tidak diketahui. Roh bela diri naga, jika Anda dapat memiliki kepemilikan tubuh, ditambah roh bela diri api Phoenix dengan angin dan salju, siapa lagi yang bisa melawan Ouyang Haotian di dunia ini? 1000 salju, keluarlah kali ini, katakan untuk mencari itu, sebenarnya aku hanya ingin mengajakmu bersantai. Ouyang Haotian akan mengumpulkan resep obat inti api ke dalam pelukannya, dan suasana hatinya sedang baik, dan berkata kepada Feng 1000 Sue sambil tersenyum. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata ini, wajah cantik itu memerah, tetapi kepalanya menunduk, dan dia berbisik, menuruti kata-kata manisnya. Setelah kembali ke Pil Refining Master Guild of the Kingdom of Zeyu, Qin Yi Chen tidak perlu khawatir untuk berkeliaran. Dia memperhitungkan Chen Feng dan memintanya untuk mengingatkan dirinya sendiri 2 hari sebelum pertemuan puncak. Keluarga aristokrat Ouyang Haotian, bahkan jika itu hilang, itu juga keberadaannya tidak mampu untuk menyinggung. Terlebih lagi, sekarang Ouyang Haotian tidak mengesampingkan semua pertimbangan untuk menghadapi keluarga angin. Klan angin akan percaya pada Ouyang Haotian, atau mereka akan percaya pada diri mereka sendiri, Qin Yi Chen sangat jelas. Sekarang, angin dan salju seperti gunung, dan Qin Yi Chen sangat membebani dirinya. Dia harus menemukan cara untuk memecahkan tragedi itu. Namun, sekarang terlalu banyak memikirkan tidak sama sekali, dan meningkatkan kekuatan adalah prioritas utama. Hari-hari dihabiskan dalam budidaya tertutup. Wang Daoyun juga telah kembali, tetapi dia masih sering dan tidak pasti. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari puncak Danji akan tiba. Qin Yi Chen, Zhao Ritian dan Wang Daoyun ketiganya, menuju ke 3 kabupaten Lan 2 hari sebelumnya. Di jalan raya, jumlah pejalan kaki berangsur-angsur bertambah. Terutama di luar jangkauan domain utara, setelah memasuki 1000 domain Lanjun, ada lebih banyak orang, dan setiap orang kuat, dan jelas basis kultivasinya tidak lemah. Rana Spirit Realm domain utara dianggap sebagai yang terbaik, tetapi di antara orang yang lewat di sini, ada beberapa Rana Spirit Realm, dan bahkan banyak Rana Spirit Realm Small Accomplishment. Pencapaian kecil Spirit Realm, ditempatkan di 8 keluarga aristokrat di prefektur Zhong. Semuanya adalah karakter level penatua. Di domain 1000 Lanjun, tampaknya itu hanya ahli kelas 1. Qin Yi Chen 3 orang, berjalan di tengah keramaian masih sangat mencolok. Lagi pula, ketiga orang itu mengenakan jubah Master Pemurnian Pil, dan Zhao Ritian serta Wang Daoyun tidak berada di level yang lebih rendah. Adapun Qin Yi Chen, oke, sepertinya meski sudah menjadi murid level 4 di Pil Pagoda, rencananya masih biasa saja. Seorang Master Pemurnian Pil biasa dan 2 Master Pemurnian Pil tingkat 2 benar-benar bajingan. Namun, begitu Zhao Ritian dan Wang Daoyun terbuka, bahkan jika kerumunan itu jelas ramai, mereka semua memberi jalan. Itulah manfaat dari Pil Refining Master. Identitas mulia dari Pil Refining Master dapat terungkap di mana-mana. Segera, roda 1000 Arasi Gundo muncul di depan mata mereka. Ketiganya memasuki kota tanpa usaha apapun, dan menemukan tempat tinggal. Setelah tinggal, Qin Yi Chen dan Zhao Ritian ada di kamar kecuali Wang Daoyun keluar. Tidak ada apa-apa di malam hari. Ada alun-alun besar di bawah 1000 Lan County City, di bawah 1000 Lan dan Peak.
Hari ini baru pagi, alun-alun besar sudah penuh dengan siluet padat. Banyak dari 1000 penjaga Lan dan Feng yang mengenakan baju besi rapi berdiri seperti lembing, menjaga ketertiban puncak. Tentunya untuk acara akbar ini, 1000 Arasigun juga sangat peduli. Di pinggiran, penonton yang tak terhitung jumlahnya juga diblokir di sini, Danji Summit, tetapi menyatukan acara generasi muda paling puncak di 5 wilayah besar dari seluruh kabupaten 1000 Lan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak berjarak 1000 mil. Pergi ke 1000 Arasigun, hanya untuk melihat master pemurnian pil puncak di setiap domain. Qin Yichen 3 orang juga datang ke sini dengan staf 1000 Lan dan Feng. Ketika saya melihat adegan ini, saya tidak bisa menahan senyum pahit. Jika saya tidak datang dengan staf, saya ingin memeras diri saya sendiri dan yang lainnya. Dibutuhkan banyak usaha. Orang-orang pagoda pil domain utara ada di sini. Dia, itu Zhao Ritian. Saat melihat Qin Yichen dan yang lainnya datang, kerumunan di sela-sela secara sadar memberi jalan, jalur kekaguman dan tatapan, juga diproyeksikan pada 3 orang mereka. Hal yang paling menarik perhatian adalah tampan alami, Zhao Ritian yang berjalan dengan semangat tuang 8. Chapter 233, Grandmaster of Alchemist. Meskipun kinerja pagoda pil prefektur Zhong Domain Utara di sesi sebelumnya tidak terlalu bagus, atau bahkan di bawah, pil pagoda, salah satu dari 5 domain, masih memiliki banyak pengagum. Rak besar bocah itu, diajarkan dengan sangat menyedihkan terakhir kali, begitu cepat dilupakan. Saya mendengar bahwa seseorang dari pagoda pil domain utara memiliki mahasiswa baru. Bukan, semua tidak memiliki keinginan untuk meningkat, jadi mengapa pagoda pil domain utara tidak dibubarkan? Ketika melewati lapisan luar dan memasuki batas dalam, beberapa pil refining masters dari 1000 Arasigun melihat penampilan Zhao Ritian yang seperti kotoran, dan segera tidak bisa menahan cibiran. Mendengar suara-suara ini, Zhao Ritian mengerutkan kening, kekuatan roh yang samar-samar muncul. Area ini diselimuti oleh Spirit Realm Small Accomplishment Peak Spirit Power milik Zhao Ritian. Di bawah tekanan kekuatan roh ini, suara bising itu tiba-tiba menghilang, jalur pandangan sindiran berubah menjadi syok, kekuatan roh Zhao Tian ini sebenarnya telah meningkat pesat lagi. Dia yang mengajak anjing berjalan-jalan, di situs Laosu, hari ini kalian semua harus berlutut dan memanggil Ye. Setelah menyelesaikan suara-suara ini, mulut Zhao Ritian juga kasar dan kasar, yang juga membuat orang-orang yang sebelumnya konyol menjadi merah. Namun, mereka tidak berani berbicara, tetapi berbisik di dalam hati mereka secara diam-diam. Meskipun Zhao Ritian kehilangan wajahnya pada puncak terakhir, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Dipimpin oleh 1000 staf Lan dan Feng, 3 orang Qin Yichen juga datang ke kursi depan. Jelas sangat luas di sini, dan suara-suara itu jauh lebih sedikit di sini. Aku sudah 2 tahun tidak melihatmu. Kekuatan roh Anda yang boros telah menembus lagi. Petik 2. Begitu pantat Qin Yichen 3 duduk, suara tawa datang dari kiri mereka. Lin Yi. Mendengar suara ini, tubuh Zhao Ritian gemetar, dan tiba-tiba menoleh, menatap orang yang terbuka dengan amarah. Qin Yichen juga mengerutkan kening, hanya untuk melihat bahwa di kursi di sebelah kiri mereka, ada juga 3 anak muda, dan orang yang sebelumnya berbicara adalah di tengah mereka. Mereka berasal dari pil pagoda di wilayah barat. Pada KTT terakhir, mereka memenangkan juara kedua di wilayah barat. Wang Daoyun juga menjelaskan di telinga Qin Yichen. Lin Yi, yang memenangkan hadiah pertama dalam resep-resep yang dibuat pada puncak terakhir, juga mempermalukan Zhao Ritian di depan semua orang, mengatakan bahwa dia tidak sebaik magang di bagian barat. Petik 2. Qin Yichen mengangguk untuk mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin menjadi seperti Zhao Ritian, dan mata besar menatap mata kecil dengan Lin Yi, menjadi garpu konyol di mata penonton. Begitu Qin Yichen mendapatkan kembali matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kerumunan di seberang mereka melonjak, dan kemudian sebuah lorong terbuka lebar sekitar 1 meter juga dipisahkan dari kerumunan. Tatapan Qin Yichen juga melihat ke sana. Di sana, seorang pemuda 45, berjalan perlahan dengan sikap arogan, wajahnya yang tampan, ditambah dengan momentum seperti itu, tiba-tiba banyak gadis di alun-alun. Teriakan. Di belakang pemuda ini, ada 2 pemuda dengan ukuran yang sama di kelas 2, dan akhirnya duduk di kursi di seberang Qin Yichen.
Melihat 3 orang datang, Zhao Ritian juga menoleh ke belakang, wajahnya sedikit bermartabat, dan Wang Daoyun tidak tahu kenapa, sedikit memiringkan kepalanya, seolah dia tidak berani melihat 3 orang itu. Itu Pagoda Pil Timur. Juara terbaru adalah Pagoda Pil Timur mereka. Pria di tengah bernama Qiao Huang. Pada KTT waktu sebelumnya, dia sudah menjadi master pemurnian pil level 4 teratas. Sekarang dia diperkirakan telah menembus ke master pemurnian pil tingkat kelima. Ke ruang pengenalan Qin Yi Chen, suara Zhao Ritian semakin berat. Jelas, 3 orang di seberang memberinya tekanan besar. Meski sombong, nyatanya ia bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, Zhao Ritian mengetahui kekuatannya dengan sangat baik, jadi dia tidak melihat Qin Yi Chen pada awalnya, bahkan sekarang dia tidak seperti teman, tetapi teman dekat. Kaisar Yo. Mendengar namanya, Qin Yi Chen memiliki beberapa kesan. Qiao Huang memang jenius meramu pil langka, tetapi di kehidupan sebelumnya dia dan Qin Yi Chen sama sekali tidak ada persimpangan. Namun, orang di wilayah barat adalah kenalan lamanya. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Lin Yi bahkan pergi ke Pagoda Pil Domain Utara dan menginjak-injak seluruh master pemurnian Pil Domain Utara. Puncak belum dimulai, dan asap sudah mulai menyelimuti. Pemilik Pagoda Pil Domain Utara, meskipun dia tidak pergi jauh-jauh dengan Qin Yi Chen dan yang lainnya, tetapi pada hari ini, dia sudah berada di Danpik. Saat ini, 5 pemilik menara dan seorang pria parubaya sedang duduk di sebuah gazebo di Danfeng. Di dalam, aroma teh dan awan di sekitarnya menghilang, yang membuat beberapa orang memiliki beberapa titik ketenangan dewa dan fitur seperti sage. Namun, saat berbicara, nada suara beberapa orang tidak terlalu harmonis sehingga merusak suasana secara keseluruhan. Pak Tua Kiri, kudengar kali ini kamu membawa boneka kecil susu ibu yang belum kering, kenapa kamu memandang rendah orang barat kita? Duduk di sudut barat pemilik menara pil pagoda dengan bekas luka kecil di sudut mata, kata diameter pemilik menara pil pagoda domain utara. Meskipun itu adalah interogasi, itu jelas menertawakan siapapun di domain utara. Saat dia berbicara, bekas luka di pipinya menggeliat seperti kelabang, menambah sedikit keganasan. Ini sangat jarang. Ada juga rumor bahwa bekas luka di wajahnya ditinggalkan oleh pemilik pagoda pil domain utara. Dengan kata-katanya, mata pemilik menara di sekitarnya tertuju pada pemilik menara pagoda pil domain utara sengaja atau tidak sengaja, tanpa ekspresi atau cibiran, atau tampak berpikir. Siapa kandidat KTT yang dikirim oleh domain utama? Tentu saja, sebagai pemilik menara, mereka sudah jelas, tetapi ada begitu banyak perubahan yang terjadi di sisi domain utara. Perubahan ini membuat mereka tidak terduga. Lagi pula, sebelumnya, mereka tidak pernah mendengar tentang orang seperti itu di Northern Domain. Tentu saja, mereka juga menanyakan apakah itu mahasiswa baru. Pemilik pagoda pil domain utara, meskipun terobsesi dengan alchemy Dao, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Apakah dia membiarkan mahasiswa baru ini datang untuk berbela diri pasi, hanya untuk mengalami mahasiswa baru saja? Namun, jika ini masalahnya, kali ini domain utara, saya khawatir itu akan menjadi bagian bawah. Hehe. Master menara pagoda pil domain utara Zuo Suezeng hanya meringkuk bibir, tampaknya meninggalkan teh di cangkir, dan kemudian mengangkat alis, melihat ke arah master menara pagoda pil dari wilayah barat. Saya pikir anak itu sudah cukup untuk berurusan dengan wilayah barat Anda. Apakah itu, master menara pagoda pil si Yuki Yusu memang rubah tua? Sama sekali tidak terganggu olehnya, tetapi dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan kepada master menara di sekitarnya, sepertinya seseorang akan memecahkan toples. Chapter 234, Grand Master of Alchemist. Di atas Danfeng, ada rubah tua. Bahkan jika mereka sedikit mengejek satu sama lain, mereka tidak akan benar-benar bergerak dan membiarkan orang lain melihat lelucon itu. Namun, di bawah Danfeng, itu adalah hal yang nyata. Terutama Zhao Ritian dan Lin Yi. Tentu saja, dalam hal memarahi jasa, bahkan jika itu adalah 100 Lin Yi, itu bukan lawan Zhao Ritian. Pada dasarnya, itu hanya milik Zhao Ritian yang menghasilkan banyak kerusakan. Lin Yi tidak punya kesempatan untuk membayar. Namun, berkelahi atau sesuatu bukanlah kekuatan dari Pil Refining Master. Kalau tidak, Lin Yi harus menyingsingkan lengan bajunya dan naik.
Itu juga merupakan awal dari puncak yang menyelamatkan Lin Yi dari perairan dalam. Begitu jamnya tiba, beberapa pemilik menara muncul, dan seketika mereka menjadi pusat perhatian penonton. Mereka tidak diragukan lagi adalah orang paling puncak yang berdiri di alam dan dari seluruh domain 1000 Lanjun. Diam. Pria parubaya yang berdiri di tengah beberapa master menara membuka mulutnya, suaranya halus, dan terdengar di telinga semua orang, dan adegan berisik yang asli langsung menjadi sunyi. Pria parubaya ini adalah Dan Pik Pik Master dan Ku Huazeng. Jangan lihat dia seperti orang berumur 40-50 tahun, tapi nyatanya umur sebenarnya sudah 100 tahun. Dapat menjaga wajahnya tetap tua, menunjukkan seberapa dalam basis kultivasinya. Mata Ku Huazeng menatap ke arah penonton, dan semua penonton tiba-tiba memproyeksikan mata mereka dengan mata berapi-api. Melihat pemandangan ini, Ku Huazeng perlahan berkata, "Pertemuan Danji ini, mulai." Hua, petik 2, dengan akhir kata-katanya, sorakan yang memekakkan telinga pecah di seluruh venue. Semua orang tahu bahwa kekuatan roh adalah fondasi terpenting dari Master Pemurnian Pil. Hanya ketika kekuatan roh dan kekuatan roh cukup kuat mereka dapat berjalan lebih jauh di sepanjang ramuan pil. Ku Huazeng memandang para pemain yang mewakili berbagai bidang di lapangan sambil tersenyum, lalu mengeluarkan bola besi hitam. Permukaan manik-manik besi sangat halus, dan tidak ada bekas kilap, dan cat hitam memberikan kesan yang sangat berat. Ini adalah mutiara yang dibuat oleh besi jiwa. Namanya mutiara penguji jiwa. Hal semacam ini sangat ringan jika Anda mengambilnya dengan tangan, tetapi untuk spirit power, rasanya seperti 100.000 pound. Item pertama dari KTT adalah untuk menguji kekuatan roh Anda secara keseluruhan. Nanti dari atas, Anda akan memercikkan banyak manik-manik pengujian jiwa, dan Anda perlu menggunakan kekuatan roh tanpa menggunakan tubuh dan asal sejati Anda. Dukung, lalu, bidang mana yang menerima manik-manik yang paling menguji jiwa, lalu ini yang terbaik, dan seterusnya, untuk diberi peringkat. Item pertama ini membandingkan arogansi kekuatan roh dan kontrol terampil dari kekuatan roh setiap orang. Bagaimana semuanya sudah siap? Ku Hua sedang melihat Qin Yichen dan yang lainnya, dan bertanya. Mendengar ini, seluruh kelompok perlahan mengangguk, dan spirit power perlahan melonjak di alisnya, siap meledak kapan saja. Jangan bermimpi menangkap semuanya sekaligus. Kekuatan roh terdesentralisasi adalah tindakan paling bodoh di level ini. Zhao Ritian juga mendapat banyak ketampanan, dan tidak lupa untuk mengingatkan Qin Yichen. Qin Yichen, jika kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak perlu memaksanya. Item pertama yang harus kita simpan bukanlah bagian bawah, dan 2 item terakhir kita memiliki modal untuk kembali. Wang Daoyun tampaknya memiliki kekhawatiran tentang Qin Yichen, dan juga membuka mulut dan berkata. Kemudian, dengan gelombang jubah lengan Ku Huazeng, manik-manik pencetak jiwa yang tak terhitung jumlahnya dibagi menjadi 5 bagian besar, digantung di atas 5 orang. Setelah beberapa saat, manik-manik besi hitam ini mengalir deras seperti hujan badai. Saat manik-manik penguji jiwa mengalir dan semua orang tergerak, kekuatan roh yang agung melonjak keluar dari lautan kesadaran. Kekuatan roh Qin Yichen juga berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat, secepat kilat menggenggam manik-manik penguji jiwa gelap yang padat di udara. Qin Yichen merasakan tangan besar tak terlihat yang diubah oleh kekuatan roh ketika dia meraih manik penguji jiwa pertama. Manik penguji jiwa, bahkan setengah dari tubuhnya, jatuh ke telapak kekuatan roh. Memang agak berat. Ketika Qin Yichen melihat perubahan ini, pikiran Qin Yichen juga tertegun, tetapi matanya bergerak cepat, tetapi dia menemukan beberapa kontestan di wilayah selatan dan tengah di satu sisi, tetapi beberapa babak belur dan kelelahan. Mungkin beberapa dari mereka juga yang pertama. Datanglah ke puncak sekali, karena kekuatan roh terlalu tersebar, manik-manik pengukur jiwa langsung menembus objek yang diubah oleh kekuatan roh mereka dan jatuh ke tanah. Orang-orang seperti Qiao Huang, Zhao Ritian, Lin Yi, dan lainnya yang berbelah diri pasti dalam pertemuan puncak pasti terlihat jauh lebih mahir. Meskipun terlihat sedikit sibuk, mereka segera memasuki keadaan, memadatkan kekuatan roh, satu persatu, lalu melewati manik-manik pengujian jiwa yang jatuh. Setelah menerima manik penguji jiwa pertama, Qin Yichen juga tampak tenang. Dia juga memiliki pemahaman tentang berat manik-manik penguji jiwa. Segera, kekuatan roh bersiul dengan angin sepoi-sepoi. Suara,
Manik-manik pemuji jiwa yang gelap terus-menerus digenggam, dan kemudian melayang mengambang di sampingnya. Pada saat ini, semua penonton menahan nafas Ki Condensation, karena takut membuat suara dan mempengaruhi para pemain yang mewakili setiap pil pagoda. Kekuatan roh Qiao Huang sudah menjadi puncak pencapaian kecil alam roh, dan ditambah dengan pencapaian tingkat menengahnya yang canggih. Saya tidak tahu apakah anak-anak di wilayah timur dapat memecahkan rekor puncak saat ini. Di atas platform tinggi, pemilik menara Zhongyu memujinya. Mendengar kata-katanya, wajah pemilik menara Dongyu bersinar dengan bangga. Rekor pertama puncak menerima manik-manik jiwa diadakan beberapa dekade yang lalu oleh siswa pagoda Pil Dongyu, 300 manik-manik pengujian jiwa, menangkap 198. Yah, mahasiswa baru di Northern Domain sepertinya memiliki sedikit kemampuan. Semua orang mengambil manik-manik penguji jiwa di tangan Spirit Power, tapi dia melayang-layang di depannya, hehe, cukup besar. Qiu Yusu, penguasa wilayah barat, memberikan nada sembrono, dengan senyum tawa, tersenyum tipis dan berkata, manik-manik pengukur jiwa terbuat dari bahan khusus. Untuk mengontrol suspensi mereka di depan mereka, mereka perlu mengambil bagian dari pikiran mereka untuk mengendalikan mereka. Apalagi jika jumlahnya lebih dari satu, kemungkinan besar mereka akan lepas kendali pada akhirnya, yang akan menyebabkan semuanya sia-sia. Tragedi, hal-hal seperti itu tidak jarang terjadi di Danji Summit sebelumnya. Pada saat ini, Zhuo Suezhen, pemilik menara wilayah utara, juga mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Di dalam hatinya, dia telah memarahi Zhao Ritian, dan dia juga secara khusus menjelaskan bahwa dia harus memberitahu Qin Yichen apa yang harus dia perhatikan di puncak. Bergantung pada situasinya, pria itu pasti mempercayakan keinginannya kepada orang yang tidak dikenal. Sudut pergi, Sua, 38, 39, 40. Di seluruh tubuh Qin Yichen, terus ditambahkan manik uji jiwa, dan semakin cepat dia mengambil manik uji jiwa di depan dirinya, semakin konyol mata para master menara di panggung tinggi kaya. Chapter 235, Grand Master of Alchemist. Di mata pemilik menara, mahasiswa baru ini hanyalah ketidaktahuan, saya tidak tahu apa artinya. Bahkan penguasa domain utara Zhuo Sue benar-benar merasa salah, apalagi orang lain. 40, bagus, bagus. Tampaknya kekuatan rohnya juga berada di puncak tahap awal alam roh. Qiu Yusu berkata sambil tersenyum kepada Zhuo Suezhen, tetapi dengan nadanya, dia sama sekali tidak mengagumi, tetapi seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat konyol. Tidak mengherankan bahwa basis kultivasi kekuatan roh dari orang-orang yang berbela-diri pasi dalam puncak pada dasarnya adalah pencapaian kecil alam roh, dan seorang anak dari kekuatan roh tahap awal alam roh berani melakukan kesombongan semacam itu, yang hanya mengundang penghinaan untuk diri sendiri. Setelah sekitar 1/4 jam, manik-manik pengukur jiwa di atas kerumunan telah hilang lebih dari setengahnya. Setelah seorang siswa dari wilayah selatan menangkap manik-manik penguji jiwa lainnya, tangan besar kekuatan roh tiba-tiba hancur, dan beberapa manik-manik penguji jiwa melewati telapak tangannya. Dengan jatuhnya manik-manik penguji jiwa ini, kulit siswa menjadi kaku, segera menjaga hatinya, mengambil kekuatan roh kembali ke tangannya, dan tidak pernah berani mengambil manik-manik penguji jiwa yang jatuh. Karena dia tahu bahwa ini sudah menjadi batasnya, dan jika dia mencoba memaksakannya, dia mungkin akan kehilangan lebih dari yang dia bisa. Setelah mendeteksi 43 manik-manik pengukuran jiwa di tangan kekuatan roh, siswa ini juga diam-diam menghela nafas lega, kekuatan roh puncak tahap awal alam roh. Skor ini cukup bagus. Segera, tatapan siswa menyapu sewenang-wenang. Ketika dia melihat sebuah pemandangan, murid-muridnya tiba-tiba membeku, dan pikirannya bergetar. Kekuatan roh hampir runtuh. Aku bercinta, aneh. Siswa ini menghela nafas dengan tergesa-gesa, dan dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya dan mempertahankan kekuatan rohnya sendiri. Dia tidak berani pergi ke pagoda Pil Domain Utara 3 orang. Dengan berhentinya orang pertama, 10/4 sisanya juga terus berhenti. Seiring waktu berlalu dengan lambat, wajah Zhao Ritian dan Wang Daoyun berangsur-angsur memerah, dan napas mereka juga sedikit cepat. Jelas, mereka juga akan mencapai batas mereka. Setelah bertahan beberapa menit lagi, Wang Daoyun akhirnya menghela nafas, dan melirik Spirit Soul Badge di tangan Spirit Power-nya, tepatnya 60. Ketika Wang Daoyun menutup tangannya,
Zhao Ritian juga merasa bahwa kekuatan rohnya telah digunakan secara ekstrim. Pada saat ini, selama dia menambahkan bola uji jiwa, dia akan menjadi unta yang kewalahan oleh sedotan terakhir. 58, 8 lebih banyak dari yang terakhir kali, lumpuh, masing-masing hal ini sangat sulit. Zhao Ritian memarahi di dalam hatinya, Wang Daoyun seharusnya sedikit lebih dari dia, jadi matanya tiba-tiba menatap Qin Yichen. Hai. Ketika melihat manik-manik penguji jiwa yang padat di depan Qin Yichen, Zhao Ritian tertegun, dan 3 atau 4 manik-manik penguji jiwa tiba-tiba jatuh dari kekuatan rohnya. Palung, kekuatan roh hampir dihancurkan oleh manik-manik jiwa terukur, teriak Zhao Ritian, dan segera mengumpulkan kekuatan roh untuk mempertahankan kekuatan roh. Qin Yichen, beruangmu yang tak tertahankan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memegangnya di tanganmu? Segera, teriakan marah Zhao Ritian bergema di alun-alun yang sunyi ini. Pada saat ini, semua orang hampir mencapai batasnya, dan ketika dia mendengar omelan Zhao Ritian, para pemain yang menerima bola jiwa tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka ke masa lalu. Hahaha. Lin Yi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat seorang mahasiswa baru melayangkan semua manik-manik penguji jiwanya di depan dirinya, tetapi saat berikutnya, tawanya tiba-tiba berakhir. Karena, sesaat sebelum pergerakan pikiran, ada juga beberapa manik-manik penguji jiwa yang menembus kekuatan rohnya dan jatuh. Dong dong, dong dong. Petik 2. Ketika banyak mata melihat tindakan Qin Yichen, suara manik jiwa jatuh, dan bahkan kekuatan roh seorang siswa di area tengah benar-benar runtuh, dan semua manik jiwa berserakan di tanah. Saya khawatir ini adalah pertama kalinya peristiwa rollover berskala besar terjadi dalam sejarah KTT Danji. Dan pemrakarsa semua ini, Qin Yichen, tetapi jika tidak ada orang di dekatnya, dia hampir melakukan mekanisasi satu demi satu, mengukur manik-manik jiwa, menempatkannya, dan kemudian terus menangkap. Pada titik ini, manik-manik penguji jiwa di depannya telah mencapai sebanyak 60. Manik-manik penguji jiwa masih berjatuhan. Di lapangan, hanya Qin Yichen dan Qiao Huang yang belum berhenti. Setelah waktu minum teh lainnya, Qiao Huang akhirnya menghentikan gerakan di tangannya setelah menangkap manik-manik penguji jiwa. Ada sebanyak 70 manik-manik penguji jiwa di tangan kekuatan rohnya. Melihat Qiao Huang berhenti bergerak, Qin Yichen masih secara mekanis memegang manik-manik penguji jiwa, dan akhirnya, menara utama di panggung tinggi mulai mengubah wajah mereka. Apakah dia curang dengan True Origin? Bagaimana bisa seorang anak dari Spirit Realm Early Stage Spirit Power melakukannya? Qiu Yusu bergumam dengan suara gemetar, sebagai gantinya, tetapi hanya jalur mata putih. Dengan banyaknya Tower Master dan Pick Master, siapa yang bisa curang? Seolah-olah dia juga menyadari kata-katanya yang seperti idiot, wajah tua Qiu Yusu juga merah, dan kemudian dia memikirkannya secara diam-diam. Apakah ada masalah dengan manik-manik jiwa orang-orang di wilayah utara itu? Namun, ketika dia melihat kemerahan pada Wang Daoyun dan Zhao Ritian, dia tidak yakin. Sial, aku tidak percaya kamu bisa mempertahankan begitu banyak manik-manik penguji jiwa. Pada akhirnya, Qiu Yusu menarik napas dalam-dalam, menatap sepasang mata besar, dia akan menonton adegan ketika spirit power anak itu runtuh dan semua manik-manik jiwa jatuh. 65, 66. Petik 2. Tanpa sadar, jalur bisikan, diam-diam terdengar dari kerumunan, mereka mau tidak mau mulai menghitung. 70 untuk 1, ya Tuhan, dia melampaui Qiao Huang. 81, 82. Pada saat ini, manik-manik penguji jiwa Qin Yichen telah melampaui rekor tunggal dan Feng, tetapi kerumunan itu tampaknya telah dilupakan. Akhirnya, ketika 88 manik-manik penguji jiwa melayang di depan Qin Yichen, manik-manik penguji jiwa di atasnya akhirnya dijatuhkan. Manik-manik penguji jiwa berhenti jatuh, yang awalnya merupakan akhir dari item pertama. Namun, saat ini, Pick Master tidak berbicara. 88. Anda Raja 8 Betis, memang baru lahir dari pagoda pil domain utara kami. Tiba-tiba, teriakan keras berteriak dari mulut Zuo Suezhen. Dua kata, baru, itu bahkan diteriakkan beberapa derajat olehnya. 88. Mendengar teriakan nyata Zuo Sue, guru puncak dan Feng menggigil saat ini,
seolah-olah sadar kembali dari kehilangan, dan melihat masing-masing karena dia mempertahankan kekuatan roh. Pemain yang tersipu, wajah dan Feng Peak Master sedikit malu. Chapter 236, Grand Master of Alchemist. Sebanyak 88 manik-manik penguji jiwa, digantung di sekitar Qin Yi Chen, stabil, sama sekali tidak ada tanda-tanda jatuh. 10 lebih banyak dari Qiao Huang. Kejutan ini tak tertandingi, khusus untuk Pil Refining Master, mereka tahu lebih banyak tentang betapa sulitnya mencapai Qin Yi Chen. Seberapa tepat ini? Dengan kata lain, pencapaian kekuatan roh Qin Yi Chen, mungkin, di atas Qiao Huang. Ke puncak halus. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Namun, orang yang lebih berhati-hati tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya 88 buah bukanlah batas Qin Yi Chen. Keadaannya jelas lebih mudah daripada orang-orang di sekitarnya. Alasan mengapa hanya ada 88 sepenuhnya karena tidak ada manik-manik pengukur jiwa yang jatuh. Titik ini, Master Menara Utama, Peak Master Peak, telah menyadarinya. Master Menara Pagoda Pil Domain Utara Zuo Suezhen merasa jengkel. Terutama, orang baru, di mulutnya adalah tamparan di wajah, dilemparkan ke wajah Qiu Yusu, penguasa Pil Pagoda di wilayah barat. Tentu saja, orang-orang yang diejek dan diejek itu juga dipukul secara tidak sengaja. Dibandingkan dengan Zuo Sue yang benar-benar tersenyum dan tersenyum, wajah Qiu Yusu tidak tampan. Bekas luka di wajahnya juga terlihat sedikit malu. Untuk menahan emosi di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya sedikit, dan kukunya jatuh jauh ke dalam daging. Tak lama kemudian, hasilnya keluar. Di Toltan ini, domain utara umumnya terletak di bagian tengah dan bawah, memenangkan tempat pertama untuk pertama kalinya. Qin Yi Chen 88, Wang Daoyun 60, Zhao Ritian hanya menjatuhkan 4 karena dia menjatuhkan 54 dari mereka. Pantai Timur selalu menjadi yang pertama dan hanya bisa menduduki peringkat kedua. Sang gelandang berada di bawah, tentunya karena insiden rollover sebelumnya. Begitu hasilnya keluar, fokus langsung tertuju pada mahasiswa baru domain utara ini. Qin Yi Chen, nama ini pertama kali muncul di hadapan semua orang. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa mahasiswa baru ini akan berdiri di posisi tertinggi di masa depan. Kehormatan besar ini jatuh pada mahasiswa baru, tetapi di wajah Qin Yi Chen, tidak ada rasa puas. Dia tetap seperti biasa, dengan sedikit senyum di wajahnya. Sepertinya dia telah melakukan hal yang sepele. Memang, dia telah menerima penghargaan yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya, bagaimana dia bisa mandiri karena ini? Haha, aku tidak menyangka anakmu menyembunyikan tangan seperti itu. Zhao Ritian datang, dan bergerak menuju Qin Yi Chen adalah Palu, terutama Lin Yi, yang wajahnya berwarna hijau tidak jauh darinya, dia bahkan lebih ragu-ragu dan bergerak ke arah seringainya. Bagaimana dengan Putra Siyu, masih menolak untuk menerima. Kata-katanya yang keras membuat 3 master pemurnian pil di wilayah barat terlihat tidak sedap dipandang. Kurang sombong. Lin Yi berteriak dengan marah, lalu menatap Qin Yi Chen, dan secara resmi mendongak. Tidak ada yang menyangka bahwa mahasiswa baru yang sebelumnya biasa-biasa saja ini memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Qiao Huang tidak mengharapkannya. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, tetapi beberapa tes berikutnya tidak dapat dimenangkan dengan memanfaatkan setiap kesempatan. Suaranya muram bagi Qin Yi Chen. Jelas, dia tidak yakin. Jika bukan karena Qin Yi Chen, bagaimana wilayah barat dapat ditekan oleh domain utara? Hehe. Qin Yi Chen terlalu malas untuk menjelaskan apapun padanya. Bisakah yang satu ini menang dengan merebut setiap peluang? Tanpa pencapaian spirit power yang luar biasa, siapa yang bisa melakukan langkah ini untuknya? Namun, sikap ringan Qin Yi Chen lah yang membuat Lin Yi marah. Dia pikir dia diabaikan oleh Qin Yi Chen. Tentu saja, Qin Yi Chen mengabaikannya. Namun, diabaikan sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh orang yang sombong dan sombong. Ayo jalan, suara itu hampir keluar dari gigi Lin Yi, dan kemudian dia menoleh dengan marah. Aku akan takut padamu. Zhao Ritian terus bertanya-tanya, sepertinya dia lebih percaya diri pada ujian nanti. Meramu pil, dia memiliki teknik yang diajarkan oleh Qin Yi Chen. Obat baru, mereka memiliki resep obat Clear Heart Pill di Northern Domain. Memang tidak ada rasa takut. Pada saat ini,
dia secara pribadi harus mendapatkan kembali muka dan martabatnya yang hilang. Setelah item pertama selesai, setiap orang diberi waktu istirahat 1 jam untuk memulihkan spirit power. 1 jam kemudian, kontes kedua dimulai. Tes kedua, tesnya adalah akar dari pil Refining Master, meramu pil. Dan Feng Pik Master Ku Huazeng berbicara lagi, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Skor standar untuk meramu pil, 1 adalah tingkat ramuan, 2 adalah tingkat ramuan, 3 adalah kecepatan meramu pil. Semua orang tahu 3 elemen meramu pil. Saya mengumumkan bahwa kontes kedua dimulai. Dengan pengumumannya, Qin Yichen dan yang lainnya masing-masing berada di depan platform batu. Tungku pil mandiri. Ramuan obat sudah disiapkan jauh-jauh hari dan bisa dipilih sesuka hati. Namun, hanya ada 4 bahan obat grade 3. Buah Qiyang, bunga ular kura-kura, pohon anggur berduri Yao Guang. Dan ketiganya ditempatkan pada posisi yang sangat jelas. Signifikansi praktis dan Feng jelas. Hanya untuk membiarkan mereka bertarung. Huang Qiao memimpin dan berjalan dengan buah Qi yang sebagai targetnya. Jika Anda bisa mendapatkan obat sukses pemurnian pil, itu milik individu, ini dapat dianggap dan Feng sebagai hadiah kecil. Tahukah Anda, ketiga jenis obat spiritual ini masing-masing bernilai 3 koin perak. Setelah berhasil memurnikan pil, nilainya secara alami akan lebih tinggi, dan tidak akan menjadi masalah untuk menjualnya lebih dari 1000.000. Dia melangkah maju, tentu saja tidak ada yang berani berhenti. Lagi pula, kekuatan Qiao Huang diakui sebagai generasi muda nomor 1. Setelah dia mengambil buah Qiyang, hanya tersisa 2 buah. Lin Yi pindah, termasuk Zhao Ritian. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah Wang Daoyun tidak bergerak sama sekali, dan alasannya adalah kekuatan roh belum sepenuhnya pulih. Qin Yichen tidak tertarik dengan 2 ramuan obat itu. Baginya, eliksir level 4 tidak selalu membutuhkan obat spiritual level 4. Banyak obat spiritual dapat saling melengkapi. Di era ketika obat spiritual kurang di generasi selanjutnya, Master Pemurnian Pil hanya bisa mengembangkan metode lain. Setelah 8.000 tahun, ramuan baru lahir, melengkapi kesuksesan pil. Dengan berbagai obat spiritual obat yang sama, pertama menyatu sebagai cairan tambahan, dan kemudian sukses memurnikan pil, ini adalah Fudan nanti. Meskipun hanya ada 3 jenis obat spiritual tingkat lanjut di sini, ada banyak obat spiritual tingkat 3. Bagi Qin Yichen, hasil dari 3 jenis obat spiritual tingkat lanjut itu sama. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Zhao Ritian telah membawa kembali pohon anggur pembunuh Yao Guang. Dalam hal ini, jika ada 2 ramuan tingkat 2 di sisi domain utara, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memenangkan tempat pertama. Saya percaya bahwa ketika saatnya tiba pasti akan mengejutkan banyak orang. Jelas, sekarang, dalam pandangan semua orang, Qiao Huang mengambil buah Qi yang terbaik. Yang pertama harus wilayah timur, dan pasti tidak bisa kabur. Mengapa dia meminum obat spiritual sebanyak itu? Segera, seseorang menemukan anomali Qin Yichen. Karena dia minum obat spiritual terlalu banyak, hampir 3 atau 4 kali lebih banyak orang, dan dia belum berhenti dan terus memilih obat spiritual di sana. Perilaku seperti ini sangat sulit untuk tidak diperhatikan. Chapter 237, Grand Master of Alchemist. Seperti yang diketahui semua orang, semakin banyak obat spiritual, semakin menyusahkan pemurnian, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan, dan Qin Yichen membutuhkan hingga 3-4 kali ramuan obat, bukankah butuh 3-4 kali waktu untuk memurnikan? Perilaku ini tidak diragukan lagi bodoh. Setidaknya, dalam hal kecepatan, Qin Yichen kalah. Jika skor kecepatan terlalu rendah, pasti akan mempengaruhi skor keseluruhan. Perilaku Qin Yichen, bahkan dan Pik-Pik Master dan beberapa Master Menara, tidak memahami niatnya. Terutama pemilik pagoda pil domain utara, dan dia tidak percaya bahwa Qin Yichen adalah orang yang bingung. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa menebak apa maksud Qin Yichen sebenarnya. Pendatang baru adalah pendatang baru. Qiu Yusu, penguasa menara pil pagoda di wilayah barat, datang dengan sangat dingin sehingga Zuo Suezhen, yang sedang memikirkannya, mengerutkan kening. Iya, pendatang baru, beberapa orang bahkan tidak sebagus pendatang baru. Zuo Sue benar-benar berkata dengan ringan, membiarkan wajah Qiu Yusu tiba-tiba berubah, dan akhirnya dengan dingin mendengus, melempar lengan bajunya, dan berhenti berbicara.
Pada akhirnya, ramuan obat yang disiapkan oleh Qin Yichen 5 kali lebih banyak dari orang-orang di sekitarnya. Orang ini, Zhao Ritian awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan kecepatan surga yang menentang ramuan pil Qin Yichen, dia akhirnya hanya bisa menghela nafas. Orang ini tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat, dia adalah iblis. Ketika berbicara tentang Wang Daoyun, saya juga mengingatkan kekhawatiran Qin Yichen. Iya, Qin Yichen berkata untuk mengesampingkan wasit. Setelah semua orang siap, dan Pik-Pik Master menyapu penonton dan mengumumkan, mulai. Dengan kata-katanya, semua orang bergerak. Qin Yichen menghela nafas panjang, dan kemudian jiwanya segar kembali, dan temperamen seluruh orang menjadi berbeda. Kemudian dia mengeluarkan tungku pil kecilnya. Awalnya, dia menjadi fokus penonton sekarang, lagi pula, dia mengambil item pertama terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan tungku pil kecil ini, warna kulit semua orang menjadi sedikit aneh. Penampilan tungku pil kecil terlalu biasa. Biasa saja, tapi tetap santun, dan bisa disebut lusuh. Sejujurnya, bahkan Zhao Ritian tidak mengerti mengapa Qin Yichen berdiri di dekat tungku pil yang pecah. Dan pemilik pagoda pil domain utara sama sekali tidak terduga. Qin Yichen akan membuat tungku pil seperti itu. Hahaha, aku tidak menyangka domain utara sangat miskin. Menara pagoda pil Siyu, Master Kyuhyusu akhirnya menemukan alasan untuk menertawakannya. Selain itu, Zhuo Suezhen tidak dapat menyangkal apapun. Dia tahu asal-usul Qin Yichen, tetapi itu hanya kerajaan kecil yang tidak diketahui, dan dia tampaknya tidak peduli dengan situasi Qin Yichen ini. Dia memiliki beberapa penyesalan mengapa dia tidak memilih tungku pil yang lebih baik untuk Qin Yichen. Tampaknya dalam kompetisi ini, domain utara harus berakhir dengan suram. Untungnya, item ketiga harus dapat menarik kembali sebuah game. Dia hanya bisa menaruh harapannya di babak ketiga. Pelajari yang sebenarnya, biarkan bocah kecil pergi ke tungku petik yang lebih baik. Dan Feng Pik Master Kuhua sedang berbicara. Dia bahkan tidak tahan. Perlakuan tidak manusiawi macam apa yang dimiliki anak nakal kecil ini di domain utara, sehingga bahkan tidak ada tungku pil yang layak. Oleh karena itu, perkataannya jelas menimbulkan ketidakpuasan dan teguran. Iya. Zhuo Sue benar-benar tersenyum pahit. Apalagi yang bisa dia katakan, itu memang salahnya. Namun, Qin Yichen tidak peduli tentang itu. Setelah mengeluarkan tungku pil, dia dengan cepat menyalakan api, lalu mengambil ramuan obat yang sama dan melemparkannya ke tungku pil. Lelucon apa membawa tungku pil Heaven Grade dan dia tidak akan mengubahnya. Ini adalah Qin Yichen pertama yang menunjukkan keahliannya meracik pil di depan begitu banyak orang. Tidak ada keraguan bahwa hanya dengan mengoleskan obat akan membuat mereka yang masih berpegang pada topik tungku pil dan segera mengarahkan pandangannya. Terutama dan Pik-Pik Master dan para Master Menara itu, mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, tetapi gerakan santai Qin Yichen seperti awan dan air yang mengalir masih membiarkan mereka memulai dengan ringan. Mereka dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan mereka juga orang-orang yang berdiri di puncak lingkaran meramu pil dari seluruh 1000 domain Lanjun. Bahkan Kuhua Zeng tidak berani bertepuk tangan dan berkata bahwa dia bisa sesantai Qin Yichen. Meskipun Kyuhyusu, Master Menara Pil Pagoda di wilayah barat, tidak berbicara, dia dapat melihat dari wajahnya yang tegang bahwa hatinya tidak tenang saat ini. Jika Qin Yichen bermain trik, tidak apa-apa, jika tidak bermain trik. Setetes keringat menetes dari sudut matanya. Dia tidak tahu bagaimana, seperti orang-orang dari pelaku kejahatan ini, bagaimana domain utara dikembangkan, dan tidak ada seorang pun di domain utara yang memiliki sarana untuk mengolah orang yang begitu berbakat. Dia 100 bingung. Namun, tindakan lanjutan Qin Yichen membuat semua orang semakin bingung. Dia terus memasukkan bahan obat. Pada titik ini, postur Qin Yichen seperti ini. Satu tangan terus memasukkan ramuan obat ke dalam tungku pil kecil, dan tangan lainnya memukul tungku pil kecil dari waktu ke waktu. Situasi ini tampak aneh. Ini terlalu aneh. Hal yang paling membingungkan adalah, apakah dia tidak perlu memurnikan tanaman obat itu? Yang lebih membingungkan mereka adalah bahwa Qin Yichen telah memasukkan beberapa pon ramuan obat ke dalamnya. Bagaimana tungku pil kecil cocok? Qin Yichen mengambil banyak ramuan obat, tetapi dalam sekejap mata, itu telah dimasukkan lebih dari setengahnya, dan aksinya tidak berhenti.
Berlawanan dengan keadaannya, orang-orang di sekitarnya memasukkan beberapa bahan obat, memurnikan, lalu memasukkan, memurnikan, hampir semua proses ini. Qin Yichen, seperti ini, terlihat sedikit tidak mencolok. Di mata semua orang, ini tidak lagi menonjol dari masa. Bahkan pemilik menara pil pagoda di wilayah barat merasa lega. Dan Feng Pikmaster juga menggelengkan kepalanya. Tapi mereka pikir itu adalah taktik yang luar biasa. Pemilik menara pagoda pil domain utara juga penuh keraguan. Dia dengan jelas mendengar Dekan Min mengatakan bahwa Qin Yichen telah memenangkan Huyan King Song di meramu alkimia. Bagaimana itu bisa begitu tak tertahankan? Tentu saja, dengan tindakan Qin Yichen, suasana hati mereka berangsur-angsur berubah lagi. Alasannya adalah tanpa dia, ada terlalu banyak ramuan obat di Qin Yichen. Banyak yang melebihi kapasitas tungku pil kecil sebanyak 5 kali lipat, tetapi tampaknya tungku pil kecil adalah lubang tanpa dasar. Hitam, dan masih belum ada tanda-tanda kenyang. Dari mana mereka tahu bahwa bagian dalam tungku pil kecil tidak sesederhana tampilan luarnya? Ruang di dalamnya sangat besar. Tentu saja, hampir semua ramuan obat disuling oleh Qin Yichen setelah memasuki tungku pil. Saat esensi terus memadat, warna esensi berangsur-angsur berubah. Seharusnya hampir sama, cairan tambahan hampir sampai, dan Qin Yichen mulai menambahkan ramuan obat lainnya. Pada titik ini, dia benar-benar fokus pada pembuatan pil, dan dia sama sekali tidak peduli dengan sekitarnya, dan tidak mau peduli. Keberhasilan pemurnian pil tambahan level 4, baginya, tidak sama dengan bermain. Faktanya, ngomong-ngomong, dibandingkan dengan pil yang dibuat dengan mereka, Qin Yichen benar-benar mencurigai intimidasi. Karena memang bukan level. Chapter 238, Grandmaster of Alchemist. Di atas alun-alun, kuburan ekspresi wajah Qiao Huang berada di depan tungku pil, menatap ke dalam tungku pil. Sebelumnya, pada item pertama, setelah pusat perhatiannya diambil oleh mahasiswa baru dari domain utara, meskipun dia tidak menunjukkan warna aneh di permukaan, di dalam hatinya dia sudah sangat marah. Apalagi bocah itu juga memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh murid senior Dong Yu Senior. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, aku akan memberitahu semua orang dengan kekuatan nyata, protagonis di sini adalah kaisarku. Kepala Yosoferain Fist tiba-tiba mengepal, dan jantungnya menderu rendah. Dia sengaja pergi untuk mengambil buah Qiyang, hanya untuk membuat ramuan puncak level 4 untuk membuktikan dirinya. Saya sudah selesai. Saat Qiao Yi meraung, bersiap untuk mengkonsolidasikan cairan medis di tungku pil secepat mungkin, suara yang berkibar dan bangga tiba-tiba datang dari arah siswa domain utara. Dia, Zhao Ritian, bagaimana dia bisa meracik pil begitu cepat? Ya Tuhan, eliksir level 4, lihat warnanya, setidaknya grade 4 atau lebih tinggi. Hanya dalam 2 tahun, kemajuan Zhao Ritian sebenarnya lebih besar dari Qiao Huang. Jalan bisikan dari kerumunan, rupanya, banyak orang terkejut bahwa Zhao Ritian memimpin dalam menyelesaikannya. Meskipun pada waktu sebelumnya, Zhao Ritian juga tampil luar biasa, tetapi mereka jauh lebih buruk daripada Qiao Huang. Pelajari kebenarannya, Pagoda Pil Northern Territory, pekerjaan yang bagus. Master Puncaku Huazeng juga memiliki sentuhan apresiasi, dan berkata kepada Master Menara Domain Utara Sisi Zuo Suezhen, warna apresiasi dalam nada, tanpa ada penyembunyian. Tahun ini, kinerja Domain Utara benar-benar mempesona, tetapi selalu menjadi Wang Daoyun pertama dari Domain Utara, malah terlihat tidak jelas. Hehe, bajingan kecil ini, aku membuat mereka sedikit rendah hati, masih belum tahu konvergensinya, sayangnya. Zuo Suezhen juga tertawa 2 kali, berkata dengan ringan sambil tersenyum, tetapi dalam nadanya, tidak ada sedikit kesalahan, dan beberapa hanya bangga dan bangga. Setelah mendengar kata-kata Zuo Suezhen yang dibuat-buat, sudut mulut Qiu Yusu berkedut. Setelah memarahi hantu tua di dalam hatinya, beberapa pemilik menara lainnya juga menahan rasa mual di hati mereka. Nyatanya, Zuo Suezhen juga sangat aneh. Bakat bawaan Zhao Ritian bagus. Bahkan dia berpikir bahwa pencapaian masa depan Zhao Ritian tidak akan lebih rendah dari dirinya. Zuo Suezhen dan patriark keluarga Zhao memiliki hubungan yang sangat baik, jadi untuk Zhao Ritian kultivasi juga merupakan uji tuntas. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya. Zhao Ritian sendiri telah mundur selama hampir 2 tahun.
Bagaimana ini bisa seperti tubuh yang terkelupas, bertukar tulang ketika dia keluar? Mungkin itu adalah tekanan yang diberikan Qiao Huang dan Lin Yi padanya di puncak terakhir. Pada akhirnya, Zhuo Suizhen tidak berpikir secara mendalam, dan mengaitkan alasannya dengan Zhao Ritian sendiri. Zhao Ritian, kamu berani kalah denganku? Kaisar Qiao meraung di dalam hatinya, membanting telapak tangannya ke Tunku Pil. Dengan memotret telapak tangan Qiao Huang, sinar cahaya terbang keluar dari Tunku Pilnya, dan pada saat yang sama, dan siang yang kuat yang membuat orang berbau dan penuh energi juga dipancarkan. Huff, Qian dan Cheng, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Qiao Huang dengan dingin mendengus, telapak ramuan itu tersangkut di telapak tangan, sinar cahaya tersebar, ramuan bulat dan halus yang tidak menunjukkan jejak cacat juga muncul di mata semua orang. Ramuannya 4 level 5, ini layak untuk Kaisar Qiao. Banyak orang berseru saat melihat ramuan di tangan Qiao Huang. Di atas peron, beberapa pandangan terkejut muncul di mata beberapa pemilik menara. Kelas 4 dan 5 Qian dan memiliki kesulitan pemurnian yang sebanding dengan ramuan tingkat kelima. Qiao Huang dapat berhasil disempurnakan dalam waktu sesingkat itu. Bagus, Ku Hua mengangguk puas, dan nada pujiannya juga terungkap. Mendengar kata-kata penghargaan Ku Hua Zeng, sudut utama menara pagoda Pil Timur juga menimbulkan senyuman. Tingkat Qiao Huang, ditempatkan di puncak sebelumnya, sangat puncak. Ini adalah peserta pelatihan pagoda Pil Timur mereka. Dan Cheng, dengan suara minuman, Lin Yi juga menyelesaikan pembuatan pil. Menilai dari warna ramuan di tangannya, itu juga merupakan ramuan yang sebanding dengan Zhao Ritian. Seiring waktu, setiap kontestan juga menyempurnakan satu demi satu, obat yang meluap, dan ramuan. Dan Qin Yi Chen, yang paling menarik saat itu, masih dengan kecepatan sedang, menamparkan tungku pil kecil di depannya untuk melihat penampilannya yang agak malas. Jika bukan karena dia masih beraksi, orang lain hampir akan meragukannya. Sudah tertidur. Anak laki-laki yang berpura-pura, itu terlalu banyak di item pertama, apakah kamu tidak ingin berkembang? Huang Qiao menatapnya dengan dingin mendengus dan berkata di dalam hatinya. Wang Daoyun, kenapa kamu tidak pergi lebih cepat, tintanya seperti perempuan. Melihat penampilan Qin Yi Chen, Zhao Ritian tidak dapat menebak sejenak obat apa yang dia jual dalam labu botol, tetapi ketika dia melihat bahwa Wang Daoyun tidak memurnikan ramuan tersebut, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk dimarahi. Dua orang yang telah menginjak-injak harga dirinya telah memurnikan ramuan itu, dan orang-orang di kamp mereka juga telah berhasil dimurnikan. Tanpa kecuali, keduanya adalah ramuan level 2 grade 3. Pada saat ini, Pagoda Pil Domain Utara, tetapi hanya dirinya sendiri yang telah menyempurnakan ramuan itu, tidak heran Zhao Ritian sangat cemas. Dong, tiba-tiba, suara teredam keluar dari tungku pil di depan Wang Daoyun. Saat berikutnya, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, dan garis pandang juga memandang ke arah Wang Daoyun dengan warna berbeda. Penggorengan. Meski dalam proses meramu pil sering terjadi kegagalan racikan pil, dan tidak jarang di puncak. Namun, hal seperti penggorengan pasti terlihat di Danji Summit selama beberapa dekade. Tapi sekarang, penggorengan terjadi di depan mata semua orang, bahkan dari tangan seorang lelaki tua yang berbelah diri pasi dalam dua puncak. Haha, penggorengan, anak domain utara, sungguh menakjubkan. Melihat kulit pucat Wang Daoyun, Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Penggorengan Wang Daoyun juga kehilangan kesempatan untuk memurnikan. Dengan cara ini, Northern Domain menyisakan 2 eliksir. Bagaimana 2 ramuan bisa bertarung dengan mereka? Tampaknya domain utara ditakdirkan untuk menjadi bagian bawah item ini. Tes-tes, suara anak Zhao Ritian sangat keras. Dia berteriak pada temannya dengan penggorengan. Sungguh menakjubkan, Qiu Yusu juga melewatkan kesempatan ini, Ji berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Di hadapan sarkasme Qiu Yusu, Zhuo Suizhen tidak membantahnya. Alisnya berkerut dan matanya memancarkan keraguan. Kekuatan Wang Daoyun sangat jelas, bahkan jika dikonsumsi pada item pertama, tetapi menyempurnakan ramuan tingkat lanjut level 3 jelas tidak menjadi masalah. Aku, persetan, Gua Wasi, bos dengan mulut Zhao Maut, beberapa kata kotor, keluar dari mulutnya sesekali. Matanya penuh keraguan dan kemarahan. Saat ini,
Dia datang ke sini dengan tekad untuk malu, apapun alasannya, selama dia kalah dari Lin Yi, dia tidak bisa menerimanya. Chapter 239, Grand Master of Alchemist. Inilah sebabnya setelah mendengar tempat Qin Yi Chen, Zhao Ritian akan menyerah pada yang terakhir. Pada saat ini, kesalahan Wang Daoyun hampir mendorong domain utara ke tepi yang sangat berbahaya. Seseorang penggorengan, maka domain utara kemungkinan besar akan menjadi yang terbawah dalam item ini. Ketika saatnya tiba, item pertama memenangkan tempat pertama, tetapi item kedua berada di bawah, jadi bagaimana cara bersaing dengan Lin Yi dan Qiao Huang? Tunggu, maaf. Seolah merasakan ekspresi Zhao Ritian yang tidak bisa dimengerti dan marah, Wang Daoyun menundukkan kepalanya dan bergumam dengan sangat gelap. Sungguh kecemasan. Tepat ketika Zhao Ritian hendak meledak, sebuah kata berkibar datang, dan orang yang berbicara adalah Qin Yi Chen, yang hampir tidur. Kakak Qin, dia. Zhao Ritian menunjuk ke arah Wang Daoyun, dan jika dia memikirkan penghinaan yang dia alami terakhir kali, saya khawatir kali ini tidak dapat dihindari. Siapa bilang dua pil ditakdirkan untuk menjadi yang terbawah? Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya, suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Huff, bisakah kamu pergi pulang? Qiu Yusu dengan dingin mendengus di dalam hatinya, dan dia sangat meremehkan. Pada analisis terakhir, anak ini adalah mahasiswa baru yang bahkan tidak mengerti aturannya. Hanya ada 2 ramuan, bagaimana evaluasi nilai mereka sebanding dengan kekuatan mereka, atau bahkan lebih baik dari lawan mereka, dibandingkan dengan 3 ramuan halus. Bang! Dengan telapak tangan Qin Yi Chen difoto di tungku pil kecil, sinar cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari tungku pilnya, dan siang tebal naik perlahan, dan akhirnya, seperti bola kabut dengan spiritualitas umumnya di atas Qin Yi Chen, membentuk awan dari kabut merah. Melihat pemandangan ini, Zhao Ritian sedikit membeku, dan kemudian matanya dipenuhi dengan ekstasi. Ini sangat kaya, dan siang, bahkan memiliki warna. Melihat dan siang merah, yang hampir menutupi 3 orang di domain utara, dan pik-pik Master Kuhua berkedut di sudut mulutnya, bergumam. Dan siang dikabutkan, setidaknya hanya grade 6 yang bisa didapatkan. Dan kabut dan siang semacam ini, jika memiliki warna, itu adalah simbol ramuan itu telah mencapai ramuan tingkat 7 yang mengerikan atau lebih. Obat mujarab kelas 7. Memikirkan hal ini, Master Puncak dan banyak Master Menara mau tidak mau menelan ludah dan berkata, dengan kekuatan mereka, saya khawatir sulit untuk mencapai langkah ini. Ini bukan masalah kekuatan spirit power, tetapi kontrol spirit power ke tingkat yang mengerikan, adalah mungkin untuk melakukannya. 7. Bagaimana dengan obat mujarab kelas 7, obat mujarab tingkat 3 tingkat 7? Jika kamu mati, kamu akan menjadi obat mujarab tingkat 4 itu saja. Qiao Huang menelan ludah dan berkata dengan suara kering, mengatakan ini, dia sendiri agak menyesal, tapi ini juga benar. Ramuan level 3, dan surga menantang, tidak bisa dibandingkan dengan ramuan puncak level 4 di tangannya. Selain itu, kecepatan Qin Yi Chen sangat lambat, sehingga skornya secara alami akan lebih rendah. Setelah mendengar kata-kata Qiao Huang, banyak penonton merasa iba. Jadi obat mujarab kualitas bagus hanya grade 3. Ekstasi di mata surgawi Zaori juga memudar perlahan, dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa Qin Yi Chen telah melakukan yang terbaik. Siapa yang memberitahumu itu ramuan level 3? Tiba-tiba, pertanyaan Qin Yi Chen terdengar. Bukan ramuan level 3, apakah ramuan level 2? Mengapa dia membuat ramuan level 2 dengan kualitas yang sangat baik? Yah, sayang sekali. Setelah mendengar kata-kata Qin Yi Chen, desahan terdengar di kerumunan. Bahan yang dipilih oleh Qin Yi Chen barusan ada di mata semua orang. Mereka semua adalah ramuan obat mujarab level 3, jadi tidak ada yang akan memikirkan ramuan level 4. Tentu saja, ini juga terbatas pada penonton ini, dan tidak mewakili beberapa tokoh besar di platform. Sulit, apakah itu obat mujarab kelas 4? Dan Feng Pik Master Kuhua Zeng tubuhnya gemetar, di dalam kedua matanya memperlihatkan mata yang luar biasa. Ini ramuan kelas 4 dari kelas 7 dan aku juga ingin Pik Master memeriksanya. Jika saya merasakan tatapan Master Puncak, Qin Yi Chen melihatnya. Setelah yang terakhir agak kaku dan mengangguk, dia langsung mengangkat tangan. Obat mujarab yang mengejutkan banyak orang terbang menuju platform tinggi. Ditembak di masa lalu,
Dia, hati-hati. Melihat bahwa Qin Yichen sangat kasar, Ku Hua tidak dapat menahan sudut mulutnya berkedut, dan segera setelah kekuatan roh bergerak, jika ramuan itu berhenti di udara, maka itu ditangkap oleh tangan kekuatan rohnya. Mengambang di depan platform tinggi. Pada saat ini, mata dari 5 master menara dan master puncak di platform tinggi semuanya diproyeksikan ke ramuan ini. Di alun-alun, mata panas yang tak terhitung jumlahnya juga menatap tajam ke sini. Sial, dari mana monster ini berasal? Obat mujarab kelas 7. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Kiao sangat jelek saat ini, dan dia sama dengan Lin Yi di wilayah barat. Dan siang jenis ini tidak diragukan lagi adalah ramuan kelas 4. Setelah menggunakan kekuatan roh untuk mendeteksinya, Ku Hua menarik kekuatan roh, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata kepada pemilik menara di belakangnya, bagaimana menurutmu? Ini memang ramuan level 4. Di bawah pertanyaan Ku Hua Zeng, beberapa pemilik menara menjawab dengan cepat, bahkan jika Qiu Yusu ingin mempersulit, dia tidak berani mencari alasan kasar. Oke, Ku Hua Zeng mengangguk, menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, matanya menyapu seluruh aula, semua orang menahan napas dan menunggu pengumuman hasil identifikasi. Level 4 kelas 7 eliksir. Di mata panas yang tak terhitung jumlahnya, Ku Hua Zeng mengangguk, dan suaranya sedikit bergetar. Ya Tuhan, kelas 4 tingkat 7. Apakah dia masih manusia, monster, neraka, Hua? Ketika suara Ku Hua Zeng jatuh, penonton pertama kali terdiam. Segera, suara-suara keras terdengar tiba-tiba. Semua orang benar-benar terkejut. Pada item pertama, kinerja Qin Yichen luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, itu masih dapat diterima. Namun, tes kedua, kemunculan tiba-tiba ramuan kelas 2 kelas 4, telah sepenuhnya menumbangkan persepsi semua orang. Apakah pria ini benar-benar murid baru di Northern Domain? Apakah dia benar-benar datang ke puncak? Bukankah dia monster tua palsu di level Master Menara? 4. Kelas 4 kelas 7. Murid Zaori Heavenly Eye menyusut sedikit, dan menjadi sedikit linglung. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba keluar dari cahaya, dan tubuhnya tersapu, memegangi Qin Yichen di lengannya. Haha, aku tidak mengganggu Lao Su untuk menarikmu ke puncak, kamu memiliki wajah yang panjang untuk kami. Zhao Ritian memukul bahu Qin Yichen, dan berkata dengan tidak hati-hati sambil tersenyum lebar. Eliksir level 4 grade 7, ditambah eliksir level 4 grade 4 miliknya, 2 eliksir ini saja sudah cukup untuk mendapatkan tempat pertama dalam kategori ini. Ada 2 yang pertama, dan resep obat Clear Heart Pill. Bahkan jika itu hanya memenangkan tempat kedua dalam resep obat, tempat pertama yang komprehensif pada pertemuan puncak kali ini, bukankah mereka harus jatuh di wilayah utara mereka? Qin Yichen sekarang penuh dengan garis hitam. Anda menarik saya ke puncak. Awalnya yang seperti gula craft, bahkan ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah pribadi, agar bisa merelakan kuota KTT. Ini yang kamu paksa aku. Di kejauhan, Qiao Huang menatap Zhao Ritian dan Qin Yichen yang ceria dengan mata dingin, dan warna berbeda muncul di matanya. Chapter 240. Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen. Hari ini, semua orang akan mengingat nama itu. Eliksir kelas 4 kelas 7. Ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak berani pikirkan. Nyatanya, tingkat ramuan ini, bahkan jika master penyendiri dan jarak jauh menyempurnakannya, sangat sulit, dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Pada level eliksir tingkat 7, tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan 100%. Kalaupun berhasil, energi yang dikeluarkan sangat besar dan waktunya lama, karena jika ada detail kecil yang salah, maka akan menyebabkan keruntuhan total dan berujung pada kegagalan. Semakin banyak orang yang memahami hal-hal ini, semakin terkejut mereka. Berapa lama Qin Yichen disempurnakan? Kurang dari 10 menit. Seberapa cepat ini menakutkan? Namun, yang membuat dan Pik-Pik Master dan beberapa Master Menara ingin mematahkan kepala mereka adalah karena Qin Yichen memiliki banyak tanaman obat, tetapi tidak ada obat spiritual level 4. Dari berpikir keras, Master Menara Pagoda Pil Domain Utara Zuo Suezhen sudah bertanya-tanya bagaimana saatnya mempertanyakan Qin Yichen. Dia harus dianggap paling tenang. Bagaimanapun, dia telah memahami keberadaan senyawa dan. Tetapi pada saat ini, bahkan jika itu adalah Dan Feng Pik Master Ku Hua Zeng, itu juga alis yang berkerut.
Dia menatap ramuan itu dan mengamatinya untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas dan hanya bisa menyerah. Ini memang ramuan level 4, tapi dia bisa menilai tidak ada bahan obat level 4 di dalamnya. Dengan kata lain, Qin Yichen tidak dicurigai melakukan kecurangan. Itu bahkan lebih menggugah pikiran. Bagaimana tepatnya Qin Yichen membuat ramuan tingkat keempat? Tak lama kemudian peringkatnya turun. Yang pertama masih Qin Yichen. Tingkat eliksir, 10. Dan kelas kedokteran, 10. Kecepatan meramu pil, 10. 3 fase. Adapun mengapa kecepatannya juga memberi nilai penuh, alasannya sangat sederhana. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mencoba membuat ramuan kelas 4 kelas 7 dalam waktu 10 menit. Bagaimanapun, Master Menara Utama, bahkan Master Puncak dan Peak, dengan sadar mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi ketika Kuhua memutuskan skor ini, tidak ada Master Menara yang berdiri dan berhenti. Penontonnya sama. Jika ini tidak memberikan skor sempurna, mereka cenderung membuat keributan, mengatakan bahwa Dan Feng tidak adil. Setiap orang dapat melihat berapa banyak ramuan obat yang telah digunakan Qin Yichen. Itu 5 kali lebih banyak dari yang lain, tapi waktunya tidak banyak. Begitu skor ini keluar, wajah banyak orang tidak bisa berhenti. Para Master Menara yang berdiri di atas, seperti Master Menara Wilayah Barat, dan bahkan Master Menara Wilayah Timur, memiliki wajah yang jelek. Qin Yichen telah memenangkan 2 pertandingan pertama berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa KTT ini sudah merupakan kinerja pribadi domain utara. Di bawah, wajah Qiao Huang mirip dengan Lin Yi. Karena, nilainya terlalu rendah dari Qin Yichen. Tingkat eliksir, 8 poin. Dan pharmaceutical grade, 70%. Kecepatan meracik pil, 8 poin. Di masa lalu, ini pasti pencapaian pertama, tapi sekarang, ini dipaksakan oleh Qin Yichen. Di KTT sebelumnya, sangat sedikit orang yang mampu mencetak poin apapun dalam pembuatan pil. Qin Yichen mencetak 3 poin. Ini menunjukkan bahwa prestasinya telah mendobrak tanda-tanda yang ada, hingga orang biasa tidak bisa melihat di luar jangkauannya. Qiao Huang sama sekali tidak keberatan. Dia tahu bahwa jika dia membuat masalah saat ini, itu tidak akan ada gunanya baginya. Meskipun Qin Yichen adalah skor sempurna pribadi, Wang Daoyun goreng. Jika dia gagal, akan ada sedikit skor. Penggorengan, 3 item adalah 0. Hasil Zhao Ritian tidak buruk. Tingkat eliksir, 8 poin. Dan pharmaceutical grade, 60%. Kecepatan meramu pil, 90%. 2 orang dijumlahkan, 50-30%. Skor ini bukan yang tertinggi, tapi jelas bukan yang terendah. 5 Big Territory berada di peringkat ketiga. Pertama, masih wilayah timur. Yang kedua adalah wilayah barat. Bagaimanapun, kedua domain ini adalah eliksir tingkat 2 yang disempurnakan. Lalu ada domain utara. Meski kalah, kemuliaan. Di wajah siapapun di Dongyu, saya tidak melihat sedikit pun kegembiraan kemenangan. Karena mereka sangat jelas bahwa kemenangan ini sepenuhnya direbut oleh mereka. Lalu ada jeda panjang. Toh pada tahap ini semua orang banyak mengkonsumsi dan tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Selama pemulihan, tentu saja Zhao Ritian sangat bersemangat dan selalu mengambil barang. Qin Yichen tetap tenang dan menutup matanya. Wang Daoyun, yang duduk di samping, berubah-ubah, dan pada akhirnya, tampaknya memutuskan apa yang sama, bergerak ke arah, aku akan datang begitu aku pergi. Dengan mengatakan itu, dia bergerak menuju tempat Christine pergi. Tindakannya sama sekali tidak menarik perhatian siapapun, dan kemudian Lin Yi dari wilayah barat juga pindah karena rasa hormat. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. 2 orang lewat, Wang Daoyun bergumam dengan suara rendah yang tidak terdengar, dan kemudian sebuah gulungan melewati lengan bajunya ke tangan Lin Yi. Yakinlah, setelah mengambil gulungan itu, senyum di wajah Lin Yi menjadi lebih kuat. Hanya lewat, keduanya sepertinya telah mencapai kesepakatan tanpa menarik perhatian siapapun. Di awal ujian terakhir, hari sudah sore. Meski terik matahari kosong, semangat di hati masyarakat belum padam. Sebaliknya, seiring kompetisi berlanjut, semangat masyarakat kembali bangkit. Tes ketiga adalah tujuan dari KTT kita. Dan Feng Peak Master Kuhua Zeng berkata dengan sangat hati-hati di kalimat pertama. Tanpa inovasi, tidak akan ada kemajuan. Tanpa inovasi,
tidak ada masa depan. Beberapa kata ini, Qin Yi Chen setuju. Jika semua orang menginginkan stabilitas, bagaimana bisa ada kejayaan di masa depan? Jika kamu diam, maka kamu ditakdirkan untuk dihilangkan. Ku Huazeng selesai berbicara, lalu langsung mengumumkan dimulainya ujian ketiga. Item ketiga berbeda dengan dua item sebelumnya. Menunjukkan, tunjukkan hasil Anda. Terakhir kali, wilayah barat pertama yang menunjukkan prestasi mereka. Jelas, Ku Huazeng sangat optimis dengan Lin Yi, terutama obat baru yang dibuat oleh Lin Yi sebelumnya, yang membuatnya tampak cerah. Saat kata-katanya jatuh, Lin Yi melangkah maju, berdiri di depan platform batu di tengah platform. Obat baru saya secara khusus dikembangkan untuk pil refining master kami. Kalimat pertama Lin Yi menarik perhatian semua master pemurnian pil. Namun, alis Qin Yi Chen mengerutkan kening begitu dia mendengar kalimat ini. Ada firasat buruk di hatinya. Terutama dalam posisi di mana dia melihat ke arah Wang Daoyun, dia menemukan bahwa, di beberapa titik, setelah dia kehilangan jejaknya, firasatnya menjadi lebih kuat. Menarik, sudut mulut Qin Yi Chen menimbulkan lengkungan dingin. Sebenarnya, ketika dia memasuki pil pagoda di kehidupan sebelumnya, tidak ada orang seperti Wang Daoyun, jadi tentu saja dia tidak mengenal Wang Daoyun. Memang sedikit lalai. Saya percaya bahwa semua teman pil refining master sangat tertekan, terutama setelah roh terluka, saya percaya bahwa semua orang pulih perlahan. Kalimat Lin Yi berikutnya membuat lampu pompa pagoda pil domain utara menguasai lampu pompa Zuo Suezhen tiba-tiba memadat dan memancarkan cahaya ilahi. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yi Chen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And bye-bye. Dan jangan lupa beristirahat.